Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-21 di bulan Jumadal Akhirah atau Jumadil Akhir 1447 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis dan juga hadir untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatatkan bagi kita setiap langkah, setiap usaha sebagai amalan-amalan yang soleh yang memperberat timbangan kita di sisinya. Langkah-langkah kita menambah derajat kita, dan setiap langkah kita menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Jemaah sekalian, bagi seseorang yang kadang melaksanakan amalan rutin, dia ketika mampu melaksanakannya sebagaimana biasanya, kadang dia merasa sebagai sesuatu hal yang tidak istimewa. Bahkan mungkin kadang sebagian tidak menganggap sebagai satu nikmat yang perlu untuk disyukuri. Padahal setiap nikmat harus kita syukuri walaupun kita sudah terbiasa dengannya. Dan ini yang kadang menjadikan kita lalai dari bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat yang selalu bersama dengan kita, kita sudah mulai lupakan dan tidak anggap sebagai sesuatu yang istimewa yang patut disyukuri. Kita baru merasakannya, baru tersadar akan besarnya nikmat tersebut ketika dia pergi dari kita. Maka sangat benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari yang terkenal dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Dua nikmat yang banyak di antara manusia merugi dan dia tertipu dengan kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, waktu yang luang. Ketika kita dalam kondisi yang prima, sehat, kita kadang menganggap sebagai suatu hal yang biasa. Seakan-akan kita mengatakan memang seharusnya saya sehat. Namun begitu kita melihat ada orang yang sakit atau kita sendiri yang ditimpa oleh penyakit, barulah kita tersadar begitu nikmatnya masa sehat kita, yang saat itu kita tidak mensyukurinya. Dan juga waktu luang, waktu kosong. Kadang begitu banyak waktu luang, waktu kosong untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah, namun kita tidak manfaatkan. Dan ketika kita berada dalam keadaan sempit, berada dalam keadaan yang sulit untuk mengerjakan kebaikan dan ketaatan, barulah sebagian hamba menyesal kenapa tidak memanfaatkan masa-masa luang dan kesempatan tersebut. Maka kawan sekalian, ya, kami ingatkan pada diri kami dan kepada kita semuanya, mari selalu kita pandai-pandai bersyukur akan nikmat yang Allah terus limpahkan dan curahkan kepada kita. Termasuk nikmat kesempatan untuk hadir dalam kegiatan taklim yang semacam ini. Memanfaatkan waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua telah tahu bersama apa yang menimpa saudara-saudara kita di wilayah Sumatera, Aceh,
Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan sekitarnya. Mereka ditimpa cobaan, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan per hari ini ya, sebagian di antara mereka, kalau tidak salah tadi ya, ada salah seorang di antara alumni Stiba orang Aceh mengirim postingan di grup alumni bahwa subhanallah sudah 3 Jumat mereka tidak melaksanakan sholat Jumat karena masjid pada tenggelam dan listrik masih mati dan belum ada tanda-tanda tim SAR yang datang untuk membantu mereka. 3 Jumat ya. Kami belum takkid apakah yang dimaksudkan 3 Jumat termasuk besok atau 3 Jumat yang lalu dan kalau besok sampai 4 Jumat. Nikmat sholat Jumat, nikmat beribadah di malam Jumat dan di hari-hari yang lain tentunya kadang kita anggap biasa saja ya, sudah suatu hal yang biasa. Tapi begitu pergi dari kita, kita merasakan dia sebagai nikmat yang sangat besar. Dan inilah juga tepatnya kaidah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam panduan untuk bersyukur. Beliau mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kalau mau melihat orang lain, lihat yang lebih di bawah kita. Jangan lihat orang yang di atas kita. Karena kalau kita melihat orang yang di bawah kita, maka kita akan tidak pernah meremehkan nikmat yang Allah curahkan pada kita. Ya. Mungkin bagi sebagian bahwa nikmat berada di majlis ilmu, nikmat berada di masjid seperti ini biasa-biasa saja. Ya. Karena mungkin kita bilang kita bukan berada di Masjid Haram, bukan di Masjid Nabawi, bukan Masjid Aqsa, masjid kita masjid, alhamdulillah, rumah Allah yang mulia. Tapi tidak termasuk di antara 3 masjid yang paling mulia. Kalau kita lihat mereka-mereka yang berkesempatan ada di sana, mungkin kita tidak pandai bersyukur. Tapi kita diajari untuk melihat orang yang mungkin sangat ingin punya masjid, lalu belum juga punya masjid. Atau yang dulunya punya masjid, namun hari ini diuji dan dicoba dengan hilangnya masjid tersebut, tenggelamnya masjid, atau tidak mungkin difungsikan masjid tersebut. Ya. Maka ini mengajari kita untuk tahu bersyukur, pandai bersyukur ketika kita melihat orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang Allah uji dengan ujian. Dan pastikan ya, dan yakini bahwa bagaimanapun keadaan kita, kalau kita pandai bersyukur, kita akan melihat di sana ada orang yang lebih memprihatinkan keadaannya. Ada orang yang lebih susah keadaannya daripada kita. Dan apa yang ada pada kita, yang mungkin bagi sebagian orang kita, tampilan kita dan apa yang kita miliki tidak terlalu istimewa, namun sekali lagi kalau kita tahu mengamalkan hadis tadi, maka kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ya ini di antara bentuk kesyukuran adalah kita tahu bagaimana punya perhatian dan mau berbagi dengan saudara-saudara kita yang sementara mendapatkan ujian dan cobaan tersebut ya. Maka ya kami mengajak kepada kita semuanya untuk hadir dalam tabligh akbar yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad ya, hari Ahad lusa. Hari Ahad ya, besok lusa ya, hari Ahad ini ya, pekan ini. Kita sekarang malam Jumat, berapa hari lagi tanggal berapa itu? 13 ya? 14. Ya, tanggal 14 ya. Sebagai bentuk kepedulian, tentu saja bukan sekedar ya menyuarakan, tapi juga ingin tindakan yang nyata yang membantu saudara-saudara kita
yang ada di sana. Dan alhamdulillah Wahda telah menunjukkan kepeduliannya, tidak sedikit yang telah turun langsung terjun di medan lapangan bantu, dan kita ingin lebih banyak lagi ya untuk menyebarkan kebaikan ini kepada kita semuanya. Baiklah para hadirin sekalian, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Kitab mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Dan buku ini adalah buah karya dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah memasuki bab tentang memuliakan tamu dan keutamaan mendahulukan saudara kita. Kita sudah baca satu hadis dalam bab ini, hadis ke-1330, dan masih tersisa pada kita dua hadis lagi. Gitu ya? Sahih? Betul enggak? Sudah punya buku semuanya kan? Mana? Ustaz Jubri, mana bukunya? Ya? Iya. Buku adalah silah bagi talib, ya. Taib. Sekarang kita akan membahas hadis 1331. Hadis yang sebelumnya tidak perlu kita merojah, waktu yang terbatas, tidak perlu kita merojah. Tapi kami harapkan untuk terus dimerojah pelajaran-pelajaran yang telah lewat, ya, entah ditanya yang sempat ditanyakan atau tidak sempat. Kami harapkan untuk selalu ikhwah, utamanya ikhwah yang ditadrib, untuk bisa memerojah pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Baiklah, kita bahas sekarang hadis yang ke-1331. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Allahumma ighfir li wa lil ustadi wa lil syekhi wa lil hadirina jami'an. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Babun ikramid dhaifi wa fadli itharihi. Hadits Abdurrahman bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam 30 wa 100 faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal ma'a ahadin minkum ta'amun fa idza ma'a rajulin sa'un min ta'amin aw nahwuhu fa'ujina thumma ja'a rajulun musyrikun mush'anun tawilun bi ghanamin yasuquha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bay'an am 'atiyah aw qala am hibah qala la bal bay'un fashtara minhu syatan fasuni'at wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sawadil batni an yushwa waymullahi ma fi 30 wal 100 illa qad hazza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu huzzatan min sawadi batniha in kana shahidan a'taha iyyahu wa in kana ghaiban khaba'a lahu faj'ala minha qas'ataini fa'akalu ajma'un wa syabi'na fafadalatil qas'atani fahamalnahu 'alal ba'iri aw kama qala. Nah. Ya. Kita terjemahkan dulu ya. Hadis ke-1331. Hadisu Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam,
dahulu kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 30 wa mi'ah. Waktu itu jumlah kami 130, ya, jumlahnya pada saat itu 130 orang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal ma'a ahadin minkum ta'am? Apakah ada salah seorang di antara kalian bersamanya makanan? Adakah di antara kalian yang punya makanan? Pertanyaan diajukan kepada 130 orang. Fa idza ma'a rajulin, di antara semuanya ada seseorang di antara sahabat yang memiliki sa' min ta'am, satu sa' saja dari makanan. Satu sa' itu berapa? 4 mud, ya, kadar zakat fitrah atau zakat fitri. Au nahwuhu, atau yang sekadarnya. Fa'ujina, maka diadon rotinya, ya. Jadi nampaknya dialah gandum yang bisa diadon untuk menjadi roti, ya, diolah menjadi roti. Summa jaa rajulun musyrikun, kemudian setelah itu datang seorang laki-laki musyrik. Musy'anun, musy'an maksudnya rambutnya yang kusut, ya, tidak beraturan. Tawilun, tinggi orangnya, tinggi perawakannya. Bi ghanamin, dia membawa ghanam, membawa seekor kambing. Yasuquha, yang dia giring, dia bawa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bai'an am atiyah, apakah kamu mau jual itu kambingmu atau kamu mau hadiahkan kepada kami? Au qala am hibah, atau beliau mengatakan atau hibah, hadiah, ya, pemberian. Maksudnya perawi ini agak ragu apakah Nabi SAW mengatakan bai'an am atiyah atau bai'an am hibah, ya, karena atiyah dan hibah maknanya kurang lebih sama, hadiah, pemberian. Jadi intinya Rasul bertanya, apakah kamu mau jual itu kambingmu atau kamu mau hadiahkan kepada kami? Qala la, si musyrik itu mengatakan tidak. Bal bai'un, kami mau untuk dijual, bukan hadiah. Fashtara minhu syah, maka Nabi SAW membeli seekor kambing, ya, jadi orang itu, ya afwan, orang itu membawa kawanan kambing, ya, lalu dibeli satu domba darinya. Fasuniat, maka dikerjakanlah, diolahlah seekor domba tersebut. Wa amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisawadil batn an yushwa, lalu Nabi SAW memerintahkan sawadul batn, bagian dalam dari perut, ya, perut dari kambing tersebut untuk an yushwa, dipanggang. Ini maksudnya Nabi SAW telah memotongkan baginya satu bagian, satu potongan min sawadi batniha, dari isi perut hewan tersebut, ya. Jadi entah hatinya, bagian hatinya, atau sebagian ulama mengatakan isi dari perut secara umum. In kana syahida a'taha iyahu, kalau sempat hadir waktu itu, waktu di pembagian hadir, maka diberikan. Wa in kana ghaiba, bahkan kalau tidak hadir saat pembagian itu, khabba'a lahu, disembunyikan untuknya, artinya disimpankan untuknya.
faja'ala minha qas'ataini, maka Nabi SAW menjadikan baginya qas'atain, dua penampan, ya, dua tempat makan, bagi dua, ya, dua tempat makan untuk mereka makan secara bersama. Fa'akalu ajma'un, mereka semuanya bisa makan. Wasyabi'na, sampai kami, kata Abdurrahman, kenyang. Fadalatil qas'atani, dua penampan tersebut, dua tempat makan tersebut, fadalat artinya masih lebih isinya. Fahamalnahu alal ba'ir, sampai-sampai lebihnya itu kami angkut di atas onta kami. Au kama qal, atau kurang lebih seperti itu yang beliau katakan. Ya, ini hadis kita. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita terangkan tentang hadis kita ini. Hadis ini, jamaah sekalian, diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, anak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau ini anak yang paling tua dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Namun beliau ini terlambat masuk Islam. Tidak seperti Asma, tidak seperti Abdullah, tidak seperti Aisyah yang punya peran pada saat hijrahnya Nabi SAW. Abdurrahman ini radhiyallahu anhu nanti masuk Islam pada masa Sulhul Hudaybiyah. Tahun keberapa itu? Ke berapa? 6 Hijriah, ya, Sulhul Hudaybiyah 6 Hijriah. 8 Hijriah Fathu Makkah, ya. 10 Hijriah Haji Wada. Jadi pada saat Sulhul Hudaybiyah, maka kejadian ini terjadi setelah itu, ya. Jadi cerita ini, kisah kita ini dipastikan dia setelah Sulhul Hudaybiyah. Karena sebagian mengatakan ini di masa peperangan ini, ketika mereka 130 kumpul. Dan Abdurrahman ini, beliau, sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Mujadilah atau surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu abahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, ya. Mereka mengatakan di antara tafsirannya, ya, tidaklah kamu mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari kemudian mau berkasih sayang dengan mereka-mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka-mereka itu adalah bapak-bapak mereka. Sebagian mengatakan contohnya adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, karena surat Al-Mujadilah ayat terakhir itu dikatakan turun terkait dengan perang Badar, ketika para sahabat berhadap-hadapan dengan keluarga mereka sendiri. Ya, ini pertempuran pertama waktu awal kali hijrah, perang Badar. Mereka ketemu dengan orang Quraisy yang merupakan sanak keluarga mereka sendiri kebanyakannya. Ada bapak-bapak mereka, contohnya adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Bahkan beliaulah yang membunuh sendiri bapaknya di perang Badar. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Sebagian menafsirkan contohnya Abu Bakar ketika berhadapan dengan Abdurrahman ini, ya, Abdurrahman. Walaupun tidak meninggal, alhamdulillah, dan akhirnya mendapatkan hidayah. Kemudian au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhadapan dengan saudaranya sendiri juga. Au ashiratuhum, atau keluarga-keluarga mereka. Kalau ini hampir semua sahabat dari kalangan muhajirin berhadapan dengan keluarga mereka sendiri yang musyrik, ya. Nah, ini dia Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ya. Dan ini kisah setelah beliau
masuk Islam tentunya, ya. Dan ini menunjukkan kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu anhu karena keluarga beliau yang terdekat semuanya akhirnya menjadi bagian dari kaum muslimin, bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang lain adalah hadis ini di antara contoh mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh mukjizat beliau, dan ini sudah berulang kali ya. Contohnya ini contoh dengan kisah yang berbeda-beda, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada beliau di mana makanan yang sedikit bisa menjadi banyak ya, makanan yang biasanya cuma cukup untuk beberapa orang saja, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa menjadikan makanan tersebut makanan yang cukup untuk dikonsumsi oleh banyak orang. Bahkan di sini ratusan orang ya, ratusan orang. Hadis kita ini juga menjelaskan kepada kita ya, di antara faedah dari hadis kita ini adalah keadaan para sahabat masa itu. Keadaan yang sangat sederhana. 130 orang kumpul, 130 orang kumpul ini, Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang ada makanannya? Ta'am. Ya, Rasulullah bilang apa? Hal ma'a ahadim minkum ta'am. 130 orang kumpul di waktu yang sama, lalu ditanya, ada di antara kalian yang punya sedikit makanan? Ta'am. Bentuk nakirah. Bentuk nakirah maksudnya biar sedikit. Ada yang punya? Ternyata tidak ada, kecuali satu orang, dan itu pun juga satu sok saja, satu sok, ya, satu sok makanan. Nah, ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan para sahabat, ya, dan sekaligus menunjukkan bahwasanya bukan karena ini umat menjadi lemah, ya, bukan karena kemiskinan, bukan karena persoalan ekonomi, ya, kita perlu maju ekonomi kita. Kita perlu juga memiliki berbagai macam harta untuk beribadah dan untuk bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Tapi itu bukan faktor yang paling penting, karena sahabat masa-masa itu, dan mereka adalah generasi yang terbaik, karena mereka kadang sangat-sangat sederhana, tapi mereka bisa dijayakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini bukan berarti kaum muslimin tidak memiliki apa-apa. Kita kaya kadang, kita kadang punya berbagai macam aset yang luar biasa. Cuma persoalan keimanan kita bukan keimanannya para sahabat. Ya, itulah faktor yang paling utama. Kenapa umat Islam tidak jaya? Keimanan kita, akidah kita bukan akidah dan keimanannya para sahabat. Pelajaran yang lain dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada hamba-hambanya dan akan menolong para pejuang-pejuang agamanya, para mujahidin. Dalam kondisi yang semacam itu, tentu saja para mujahidun, ya, kalau ini memang dalam kondisi perang ya, karena sebagian mengatakan ini termasuk dalam kondisi perang saat itu, tentu saja membutuhkan konsumsi, membutuhkan sesuatu yang mereka makan untuk menguatkan diri mereka. Benar, keimanan adalah model paling utama, tapi sebagai manusia biasa mereka juga butuh makanan. Maka mereka butuh makan untuk menguatkan diri mereka. Dan pada saat yang dibutuhkan, Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya, ya, dengan berbagai macam caranya, dengan kaum muslimin sendiri, bahkan kadang rezeki datang lewat orang-orang kafir, ya, rezeki datang lewat orang-orang kafir, ya. Dan ini di antara maksud firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Ya, siapa yang takwa kepada Allah pasti akan ada jalan keluar dari seluruh masalah-masalahnya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang Islam ditanya, siapa di antara kalian yang punya makanan? Tidak ada. Ternyata Allah datangkan orang musyrik bahkan yang membawakan makanan, ya, walaupun harus dibeli, ya, tapi ini sudah jalan keluar bagi mereka. Maka seorang mukmin, seorang yang bertakwa kepada Allah, tidak akan pernah
prasangka buruk kepada Allah dan tidak pernah akan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah tidak akan menyanyiakan dirinya, pasti ada jalan-jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapinya. Pelajaran yang lain adalah kadang seorang, ya di sini dikatakan kadang seorang yang mulia meminta kepada orang yang di bawahnya. Seperti Nabi SAW, beliau meminta kepada sahabatnya, ada di antara kalian, beliau tentu saja seorang yang paling mulia, dan tentunya suatu kemuliaan jika kita yang memberi, ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis Bukhari itu, ya, al-yadul ulya khairun minal yadis suflah, ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Cuma dalam keadaan tertentu tidak mengapa kadang seorang yang mulia meminta kepada yang di bawahnya bantuan, makanan. Apatah lagi, ya, jika hal itu bukan untuk kepentingan pribadinya. Nabi SAW ketika meminta ini bukan untuk beliau konsumsi sendiri, tapi untuk sahabatnya, ya. Maka ini sebenarnya beliau mau memfasilitasi sahabat untuk bersedekah sekaligus membantu orang lain lewat keutamaan yang beliau miliki. Beliau tidak memiliki apa-apa saat itu, tapi beliau bisa menjadikan orang lain membantu orang lain, ya. Maka ya ini pelajaran penting, ya, bahwa jika kita tidak memiliki apa-apa, jangan kita kehabisan akal untuk kita bisa berbuat kebaikan lewat cara yang halal yang mungkin untuk kita lakukan. Di antaranya adalah dengan memfasilitasi orang lain, ya. Jadi bukan itu dinamakan minta-minta yang tercelah, ya. Ketika kita memfasilitasi orang untuk bersedekah, itu bukan minta-minta mengemis yang tercelah, bukan termasuk mengemis yang tercelah, tapi kita mau memfasilitasi orang lain untuk bersedekah dan melakukan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Kemudian di antara pelajaran yang penting yang kita ambil dari hadis kita ini adalah bagaimana ketelitian dan kecermatan seorang perawi dalam meriwayatkan hadisnya. Antum lihat bagaimana Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan dan menyebutkan secara rinci kisah itu. Di antaranya adalah tentang si musyrik yang datang dengan hewannya dan keadaannya tinggi perawakannya, rambutnya kusut, acak-acakan, itu disebutkan semuanya, ya. Ini menunjukkan ketelitian, kecermatan dalam periwayatan, ya. Termasuk juga jumlah sahabat yang hadir waktu itu dikatakan 130-an, lalu ada yang pakai satu sok saja, lalu beliau sebutkan sawadu al-batn dan seterusnya, ya. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat mereka berusaha untuk memperhatikan setiap kisah-kisah dan sabda-sabda yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan ini meyakinkan kita bahwa syariat ini lengkap, tidak ada sesuatu yang kita butuhkan yang luput dari kita, ya. Tidak ada sesuatu yang perlu kita ketahui lalu tidak sempat tercantum dalam Quran dan Sunnah. Semuanya sudah tercantum dalam Quran dan Sunnah, maka tidak ada, ya, ini syariat, ini keyakinan seorang muslim, tidak ada yang kita butuhkan dalam ibadah, ya, yang tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah. Bahkan sebagaimana dalam hadis dikatakan, tidak ada yang bisa mendekatkan kepada kita ke dalam surga kecuali telah dijelaskan, dan tidak ada sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari neraka kecuali telah illa wa qad buyyina lakum, telah dijelaskan kepada kalian. Di antara pelajaran yang lain dari hadis kita ini adalah hadis ini menunjukkan bolehnya menerima hadiah dan pemberian dari orang musyrik, orang kafir. Apa buktinya? Buktinya karena Nabi SAW
waktu melihat hewan tersebut, ada orang musyrik datang membawa sekawanan kambing, beliau langsung mengatakan, beliau menawarkan, mau hadiah ini, mau hadiahkan, ya. Seandainya tidak boleh menerima hadiah dari orang musyrik, orang kafir, maka tentu Rasulullah tidak mau menawarkan kepada dia kasih hadiah, ya. Tentu Rasulullah akan, ya istilahnya profesional saja, jual beli. Tapi ketika beliau menawarkan mau kasih hadiah, ya maka ini menunjukkan bolehnya. Tapi ulama mengatakan dengan catatan penting, ya catatan penting, bahwa pemberian orang kafir itu tidak ada udang di balik batu, ya. Tidak ada maksud-maksud tertentu. Jangan sebagaimana Allah katakan, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin kalian lembut-lembut sama mereka, kalian mengalah, ya. Maka mereka juga kelihatan baik-baik sama kalian, ya. Kalau pemberiannya tidak cuma-cuma, ada keinginan mereka, maka hati-hati, ya. Dan ini kelakuan kebanyakan orang kafir hari ini, ya. Makanya kalau dikatakan, Masya Allah, ya kita banyak dapat bantuan dari negara ini dan negara itu bantuan tidak cuma-cuma itu. Bantuan itu maksudnya utang yang ditanggung, ya, 7 turunan, bahkan 70 mungkin turunan, ya. Dan bahkan dengan kompensasi yang sangat merugikan kita kadang, ya. Wallahul musta'an. Jadi maksudnya ini pemberian dari orang musyrik yang ikhlas tanda kutip, ya. Karena tidak ada ikhlasnya sebenarnya orang mereka, ya. Dalam artian mereka tidak inginkan apa-apa. Kan ada mereka atas dasar kemanusiaan memberikan bantuan, tidak ada maksud apa-apa, maka itu tidak mengapa. Pelajaran yang lain dari hadis kita ini adalah bolehnya jual beli dengan orang-orang kafir, ya, bolehnya jual beli dengan orang-orang kafir. Kalau sebaliknya tadi, kalau kita menerima boleh, kalau kita yang memberi bagaimana? Kita kasih orang kafir hadiah, boleh atau tidak? Boleh. Tujuannya karena kita simpati, suka, sayang, cinta, loyal sama dia. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk ta'liful qulub, yang kita mau jinakkan hatinya, kita mau membuat dia tertarik dengan agama kita ini, ya. Bukan atas dasar cinta, tapi atas dasar ihsan. Karena ihsan, perbuatan ihsan itu bisa mempengaruhi hati seseorang, ya. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum, ya. Berbuat baiklah kepada manusia, kamu akan bisa menjadikan hatinya tunduk kepadamu. Jual beli juga boleh, jual beli antara muslim dan kafir. Muslim yang beli, kafir yang menjual. Kafir yang membeli, muslim yang menjual, boleh, ya. Makanya kalau antum penjual, datang orang kafir, jangan beli, kafir, afwan, ya. Khusus untuk orang muslim, jangan, ya. Biarkan dia membeli, ya. Kecuali kalau barang antum sedikit sekali dan dibutuhkan oleh kaum muslimin, iya. Tapi kalau antum jualan, ya antum jualan, apalagi kalau antum jualan jualan HP umpamanya, semua yang membutuhkan, ya semuanya. Atau antum punya jasa mencukur umpamanya, ya, semuanya khusus untuk muslim, ya. Apalagi kalau yang khusus untuk ikhwah yang tarbiyah, wah, itu tidak seperti itu, ya. Cara dalam memahami masalah jual beli atau muamalah dalam Islam, boleh saja. Namun dengan catatan penting juga, jika dia menjual dan kita yang membeli, dan ternyata keuntungan dari jualan mereka peruntukkan untuk memerangi kita atau membantu orang-orang yang memerangi kita, maka itu tidak boleh. Dan inilah sebabnya kenapa diserukan apa yang dinamakan boikot. Boikot kita bukan boikot yang serampangan, kita khususkan boikot kepada produk-produk mereka-mereka yang nyata-nyata berpihak kepada musuh Zionis umpamanya dan mau memerangi kita. Kalau tidak, maka tidak mengapa pada hakikatnya. Dan itu tidak mempengaruhi al-wala wal bara. Bahkan disitulah kita tunjukkan akhlak Islam dalam jual beli, ya, dan itu telah dicontohkan dengan baik oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, bagaimana mereka berjual beli dengan Yahudi dan menunjukkan
keluhuran budi pekerti kaum muslimin dalam bermuamalah jual beli. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita di antara contoh mukjizat Nabi SAW, yaitu apa mukjizatnya? Mukjizatnya satu ekor kambing bisa cukup untuk 130. Kalau acara akikah satu ekor kambing perempuan ya. Biasa berapa undangan itu yang diundang? Siapa yang pengalaman? Nah, cukup ya? Biasa cukup. Tapi ini bukan cuma satu kambing untuk 130. Bahkan isi perut atau isi entah dikatakan jantung ya dari hewan ini itu bisa dirasakan oleh semuanya, dibagi-bagi, potong-potong bisa semuanya dapat. Bukan cuma satu kambingnya, ya, isi dari perut hewan tersebut juga bisa cukup untuk mereka. Dan termasuk satu sok dari makanan juga cukup untuk mereka. Ini mukjizat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta. Bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta. Dan itu berdasarkan pernyataan dari Abdurrahman ketika beliau mengatakan waimullahi, waimullah. Waimullah itu kata-kata sumpah ya, seperti wallahi. Dan kata-kata sumpah semacam ini kadang kita ucapkan walaupun tidak diminta untuk menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Kita mau tunjukkan kebenaran yang kita katakan ini, ya. Karena tidak masuk akal 130 bisa merasakan semua makanan tersebut. Makanya beliau bersumpah ya untuk lebih meyakinkan akan kebenaran informasi yang beliau sampaikan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sebaiknya menyimpan makanan untuk saudara kita seandainya memungkinkan ya. Jadi umpamanya ini ada makanan untuk ikhwat tadrib. Berapa ikhwat tadrib jumlahnya? 39. Ternyata pada saat pembagian ada yang sementara tugas fundraising umpamanya. Kita bilang bukan nasimu, ya bukan apa? Bukan rezekimu, ya. Laysa nasibak, ya. Enggak. Simpankan. Apa salahnya? Simpankan bagi mereka, ya. Apalagi memang ada alasannya, ya. Sementara penugasan. Kecuali kalau kita tahu bahwasanya dia ternyata pergi juga makan lebih banyak, ya, daripada yang. Tapi kalau seperti ini, ya di sini Rasulullah contohkan semuanya dapat bagian yang sempat hadir dan yang tidak hadir pun disimpankan. Yang terakhir di antara faidah yang bisa kita sebutkan adalah berkah keberjamaahan, ya, kebersamaan. Dalam kebersamaan keberkahan akan datang, ya. Jangan sampai kita mengatakan saya lebih suka sendirian. Kalau sendirian makanan sudah cukup, ya. Kalau banyak orang tidak cukup makanan, ya. Justru sebaliknya, ya. Jadi kadang seorang sendirian dengan makanannya, seorang sendirian dengan rezekinya justru tidak cukup. Dan ketika dia bersama dengan saudara-saudaranya, Allah akan menunjukkan keberkahan dari makanan dan apa saja nikmat yang kita bisa nikmati secara berjamaah dengan saudara-saudara kita. Dan memang Rasulullah menyuruh untuk ijtami'u ala ta'amikum, ya. Berkumpullah pada makanan-makanan kalian. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.